haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu Di bumi ini seperti di dalam surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan Alkitab juga berkata, iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran itu adalah firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan. Maka itu mari dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing, kita akan bersama-sama berkata-kata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Ajari kami jalan-jalan-Mu, ajari kami hikmat surgawi, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan kata amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Iya, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Ya, senang sekali hari ini Sabtu 13 Mei 2023 kita boleh bersama-sama kembali, dan hari ini kita masih ada di Amsal pasal yang ke-24. Amsal 24 ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama Amsal pasal 24 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Ya, nah sebelum saya lanjutkan, saya akan bacakan sebuah SMS terlebih dahulu ya. Jadi kemarin hari Jumat, hari Kamis ya, hari Kamis itu sebentar saya akan sampaikan tentang ini Bapak Ibu sekalian, bahwa pentingnya kita untuk sebentar ya. Ya, pentingnya kita ini hormat kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Itu yang saya sampaikan ya waktu hari Kamis, yaitu supaya kita ini takut akan Tuhan dan juga takut akan raja. Artinya kita harus hormat kepada Tuhan dan hormat kepada raja, jangan melawan kedua-duanya ya.
Nah, ini ada SMS dari beberapa orang yang mengasihi Tuhan ya. Dia menyampaikan apa yang terjadi di daerahnya. Salah satunya yaitu tentang ada yang mengajarkan aborsi kepada anak-anak di SD ya. Ini anak-anak SD di Amerika ya, di Virginia ya. Jadi anak-anak sudah diajarin tentang menggugurkan kandungan di anak-anak SD di daerah Virginia. Kemudian juga ada di state lain, ya bahkan sampai juga di New York tentang legalisme untuk pemakaian marijuana ya. Jadi saudara-saudara kita ini yang mencintai dan mengasihi Tuhan, ya kok pemimpin-pemimpin yang katanya negara itu, pemimpin itu tidak ada yang tidak berasal dari Tuhan, tapi kok melahirkan keputusan-keputusan yang membuat kita resah, membuat kita gelisah, keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh pemerintah ini kok tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Bahkan ada yang menanyakan juga kok pemerintah Amerika Serikat itu kemudian mengeluarkan uang dalam jumlah triliunan rupiah itu dikirim ke Ukraina untuk perang dengan Rusia. Itu uang kan dibuang begitu saja. Kalau dibagikan kepada negara-negara miskin atau orang-orang yang membutuhkan kan lebih bermanfaat daripada untuk perang dan merusak banyak hal ya. Nah, saya senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka saya memberikan advice salah satunya yaitu diambil dari kitab Yeremia 29 ayat yang ke-7. Alkitab bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya percaya begini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu pun yang kebenaran, yang kebetulan di atas muka bumi ini. Seperti kita ini, ya khususnya saya ini merasa beruntung banget. Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk lahir dan besar di Indonesia. Negara nomor 4 terbesar di dunia ya, Indonesia. Dan kemudian sekarang Tuhan tempatkan keluarga kami di Amerika Serikat, negara nomor 3 terbesar di dunia. Nah, mengacu daripada ayat apa yang ada di dalam kitab Yeremia, saya punya iman ya, bukan kegeeran, tapi saya punya iman begini, bahwa Tuhan itu hanya mau mendengarkan doa saya, doa anak-anak Tuhan yang ada di Amerika untuk Amerika. Sekali lagi, doa untuk Amerika, kesejahteraan Amerika itu Tuhan percayakan secara khusus kepada anak-anak Tuhan yang ada di Amerika. Karena saya lahir di Indonesia, maka saya punya iman begini, bahwa berdoa untuk Indonesia di mana saya dilahirkan dan dibesarkan itu juga Tuhan percayakan kepada saya, dan Tuhan hanya mau mendengarkan doa saya dan doa anak-anaknya yang lahir dan besar di Indonesia. Doa dari anak-anaknya yang lahir maupun tidak lahir tapi tinggal di Amerika Serikat. Ya, boleh kan punya iman seperti itu? Karena Tuhan berfirman seperti itu. Jadi kalau sekarang keadaan negeri di mana kita tinggal ini belum sesuai dengan harapan, ya maka itu terus berdoa, Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini kan berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang tidak buta, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa.
Maka itu cepat atau lambat, Bapak Ibu sekalian, kota dan negeri di mana kita tinggal, baik Amerika Serikat maupun Indonesia, pasti dilawat oleh Tuhan, ya. Sehingga apa? Kita tahu kehendak Tuhan itu adalah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kehendak Tuhan adalah setiap bangsa-bangsa itu untuk diselamatkan. Maka itu jangan jemu-jemu untuk kita berdoa. Jadi kalau keadaan negeri, keadaan kota di mana kita tinggal hari ini tidak sesuai dengan harapan kita, jangan pernah berputus asa. Justru kalau hal-hal yang buruk itu sedang terjadi, mari kita semakin giat untuk berdoa, berdoa, dan berdoa. Bukankah Alkitab berkata doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya, ya. Percayalah Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di atas muka bumi ini tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, ya. Itu saja jawaban saya untuk tentang supaya kita hormat dan taat kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Kemudian ayat yang ke-26 tadi, dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan begini, persahabatan yang manis terasa ketika teman dekat memberi nasihat yang jujur, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan baru kan dikatakan siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir, ya. Nah, budaya orang Indonesia, budaya orang Timur itu sungkan, ya kan? Khususnya untuk mengatakan sesuatu yang jujur, ya. Misalnya kita punya teman mulutnya bau, ya kan? Wah, kita ini mau ngomong gimana ya, nanti takut tersinggung. Maka kemudian memberikan permen, ya kan? Kita pura-pura makan permen dan kita berikan kepada temannya itu yang mulutnya bau juga permen. Ya, untung-untung kalau temannya mau makan permen dan peka, ya kan? Kalau temennya bilang gini, oh maaf, saya sedang puasa, saya nggak makan permen, gedubrak, Bapak Ibu sekalian, ya. Kami di keluarga sendiri, karena kami keluarga, kami menerapkan kejujuran. Salah satunya, kalau mulutnya bau, ya kita menyampaikan, mulutnya bau loh, ya kan? Mungkin kalau sudah sikat gigi, lupa sikat lidah, ya kan ada itu namanya sikat lidah, Bapak Ibu sekalian. Jadi selain sikat gigi perlu juga sikat lidah. Dan saya secara khusus sangat berterima kasih kalau anggota keluarga mengatakan tentang kejujuran, ya. Dan maaf Bapak Ibu sekalian, misalnya kentut, ya kan. Di keluarga kami ini gara-gara dulu ada anggota dekat keluarga kami ini karena nggak bisa kentut, maka harus masuk rumah sakit. Perlu diopname beberapa hari dan perlu biaya berjuta-juta rupiah. Ya, waktu itu belum ada BPJS di Indonesia untuk bisa kentut. Maka itu kemudian saya bilang kepada anggota keluarga saya, kalau kita ini bisa kentut, kita harus bilang puji Tuhan, ya. Cuman yang dibutuhkan pengakuan. Kalau ditanya siapa ngentut, langsung cepat-cepat angkat tangan, ya. Kenapa? Karena orang bisa ngentut itu juga anugerah Tuhan, ya. Nah, kembali begitu kepada Alkitab. Persahabat yang manis terasa ketika teman dekat memberi nasihat yang jujur. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang punya sahabat, ya, bukan sekedar teman, kita harus berani mengatakan kejujuran. Yesus bilang begini, kalau iya, katakan iya,
Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal daripada si jahat. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kekristenan itu yang paling sulit dari kekristenan bukan baca Alkitab, bukan merenungkan firman Tuhan, tapi yang paling sulit adalah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sehingga saya sering bercanda dengan teman, saya bilang begini, ya kan, kalau ini racun tikus, ya, supaya tidak menyinggung orang lain, ya, bahasa apa yang bisa diperhalus untuk kata racun tikus, ya. Kita bercanda. Oh, kita bilang aja racunnya Mickey Mouse, ya kan? Supaya lebih halus. Yang satu bilang gini, kurang halus. Yang lebih halus adalah racunnya Disneyland, ya kan? Oh, kok saya bilang kok bisa racunnya Disneyland, mau ini racun tikus. Ya, itu kan lambangnya di Disneyland itu kepalanya tikus katanya. Ya, terserahlah, ya kan? Tapi alangkah bahayanya kalau racun tikus kemudian labelnya diganti, kemudian menjadi tulisan racun Disneyland. Apalagi kemudian diganti dengan tulisan namanya madu, ya. Itu akan banyak orang yang bisa mati itu kalau kata racun tikus kemudian diganti madu. Nah, kembali kepada Amsal 24 ayat 26. Jadi kalau kita ini bersahabat dengan seseorang bukan sekedar teman, kita harus berani mengucapkan kata-kata yang jujur, ya. Tapi tentu harus diucapkan tepat pada waktunya. Seperti Salomo mengajarkan seperti buah apel emas di atas pinggan perak. Ucapan yang disampaikan tepat pada waktunya. Tentu kita perlu cari waktu yang tepat dan kemudian dengan kata-kata yang tepat, ya. Yang jelas harus dikeluarkan dari dalam hati yang tulus, dari dalam hati yang murni, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membawa supaya teman kita ini kembali ada di jalur yang benar. Nah, buat kita-kita yang punya sahabat yang berani berkata jujur kepada kita, jangan dimusuhi, ya kan? Please, jangan dimusuhi. Justru kita harus bangga. Karena apa? Karena dia memang merupakan sahabat sejati. Kalau kita salah, kemudian di-approve kesalahan kita. Ketika kita berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan teman kita, sahabat kita bilang, it's okay, ya kan? Itu bukan sahabat. Itu justru sedang menjerumuskan, ya. Jadi kita bisa membedakan mana seorang sahabat, mana yang bukan sahabat, yaitu dengan apa yang disampaikan, ya. Kejujuran memang seringkali menyakitkan. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika itu diucapkan oleh sahabat kita, tujuannya bukan untuk mencelakakan kita, apalagi kemudian sahabat kita yang setia, sahabat kita yang agung, yang namanya Yesus Kristus, yang tidak pernah mengkehendaki kehancuran, kebinasaan kita. Firman Tuhan yang disampaikan itu tujuannya agar supaya kita tidak binasa, tapi agar supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada teguran-teguran, nasihat-nasihat dari sahabat maupun dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu seharusnya kita berespon dengan baik dan benar. Satu kali saya mendengar dari seorang jemaat bagaimana hari itu dia membawa orang datang ke gereja. Nah, waktu itu saya kemudian berkhotbah menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga, tentang rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dan anak.
Maka setelah ibadah itu selesai, orang ini yang diajak untuk pertama kalinya ke gereja, dia marah, Bapak Ibu sekalian. Dia bilang begini, kamu kasih tahu ya persoalan keluargaku kepada pendetanya. Enggak, aku nggak kasih tahu. Tapi kok khotbahnya persis tentang keadaan keluargaku. Ya kan? Dan sejak hari itu, Bapak Ibu sekalian, orang itu tidak mau ke gereja. Nah, padahal kalau itu merupakan firman Tuhan, apalagi saya nggak kenal dengan orang itu, seharusnya berespon, oh terima kasih Tuhan, kemana saja aku lari, ternyata tidak bisa lari dari hadapan-Mu. Engkau terus berbicara kepadaku. Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah menghendaki kebinasaan daripada kita anak-anaknya, tapi yang dikehendaki agar supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kembali kepada Amsal 24 ayat 26. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai berani berkata jujur kepada anggota keluarga kita. Kita berani berkata jujur kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita berani berkata jujur kepada orang-orang yang kita sebut sebagai sahabat kita. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Kita harus berani dengan perkataan kita membawa orang-orang yang tersesat, orang-orang yang salah jalannya untuk kembali kepada jalan yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Mumpung masih bisa dikatakan hari ini, artinya mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki kelakuan, sampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, ya. Itu saja yang kita bisa sampaikan pada hari ini dari Amsal pasal 24 ayat yang ke-26. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik. Kami tahu Engkau Tuhan yang mencintai dan mengasihi kami. Biarlah Tuhan kami terus dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus untuk berani berkata kebenaran kepada anggota keluarga kami maupun kepada sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapak. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.